Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Al-Fat. Kita bisa lihat-lihat pemandangan di atas. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Walladzi khalaqas samawati wal ard. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Maka semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Dan juga tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah suri tauladan, yang mana kepada beliaulah risalah Islam diturunkan, dan kepada beliau pula mukjizat terbesar yakni Al-Qur'an diturunkan. Maka kita senantiasa harus mengikuti beliau sebagai nabi panutan kita. Nah, teman-teman sekalian, sedikit cerita bahwa saya bersama teman-teman saya di Ma'had Tahfidz Al-Fat ini kemarin baru kita rihlah gunung. Nah, dan kita diminta untuk mencari hikmah-hikmah yang ada ketika kita naik puncak ke gunung. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Bahwa dalam penciptaan langit dan bumi ini adalah, dan juga pergantian siang dan malam, itu adalah ayat-ayat tanda kekuasaan untuk ulul albab, untuk orang-orang yang berpikir. Dan orang yang berpikir atau ulul albab itu adalah mereka yang berzikir, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, yang sambil berdiri, wa qu'udan, sambil duduk, ataupun wa 'ala junubihim, dan sambil berbaring mereka berzikir. Dan juga tak lupa mereka pula wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa mengartikan, banyak teman-teman saya yang mengambil hikmah dari perjalanan naik gunung ini. Pertama, perjalanan naik gunung ini ada yang mengartikan sebagai ketika kita berangkat menuju tempat gunung atau base campnya, diartikan sebagai di angkot itu diartikan sebagai masa kehamilan. Nah, setelah keluar dari angkot, jadilah itu sebagai masa kelahiran. Dan kemudian ketika perjuangan dari bawah ke puncak diartikan sebagai kehidupan kita di dunia, dan puncaknya adalah surga. Nah, teman-teman sekalian, sungguh luar biasa capek ketika kita berjuang untuk naik ke gunung, naik ke atas, ke puncak. Banyak perjuangan-perjuangan yang kita hadapi. Bahkan ada yang mengartikan karir ini adalah sebagai beban. Namun beban ini akan terasa manfaatnya ketika kita sampai puncak. Atau bahkan ada juga yang mengartikan karir ini adalah sebagai maksiat. Semakin kita membawa maksiat, semakin berat kita membawa maksiat, maka semakin berat pula kita menuju puncak. Atau bahkan ada yang mengartikan ketika kita naik puncak, maka kita harus membungkuk. Ini menunjukkan bahwasanya kita berjalan di muka bumi itu harus rendah hati. Seperti dalam Al-Quran, surat Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dan
Ibadur Rahman, hamba Ar-Rahman atau hamba Allah adalah dia yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, yakni dengan menunduk. Karena kalau dengan kita busung dada, bisa jadi kita jatuh. Nah, makanya harus dengan rendah hati. Begitu banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, terutama pelajaran ketika kita telah sampai puncak. Puncak kita bisa melihat gunung sebagai pasak dalam Anaba wal Jibala Autada, ataupun dalam An-Najat wal Jibala Arsaha, sebagai gunung yang dipancangkan dengan teguh. Itu gunanya adalah sebagai gunanya adalah sebagai mengokohkan bumi ini. Begitu luar biasa. Bahkan lau anzalna hadal qur'ana ala jabalil ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Bahkan apabila Al-Qur'an diturunkan pada gunung, maka gunung itu akan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa, kita bisa mengambil pelajaran di puncak ini. Bahkan dengan turunnya hujan itu menunjukkan bahwa hujan ini adalah menghidupkan bumi yang telah mati. Itu menunjukkan ketika Allah membuat bumi ini yang tadinya mati kemudian hidup, berarti Allah pun bisa untuk menghidupkan kita yang telah mati untuk bangkit kembali. Atau bahkan pergantian siang dan malam. Yang tadinya malam, kemudian tiba-tiba cahaya muncul. Itu menunjukkan bahwa kita yang selama ini memiliki masalah, yang selama ini memiliki banyak rintangan yang kita hadapi, maka suatu saat akan muncul fajar. Suatu saat akan hilanglah masalah itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga pelajaran yang dapat saya ambil bisa diambil juga oleh teman-teman, sehingga kita semua yang ada di sini bisa menjalani hidup dengan menggunakan filosofi-filosofi ketika kita naik gunung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ungdur ma qala wa la tangdur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.